Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Novita akan menjelaskan tentang teori pembelajaran perilaku dalam psikologi pendidikan. Teori pembelajaran perilaku dijelaskan sebagai pendekatan yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana lingkungan dan penguatan mempengaruhi pelajaran siswa. Conditioning klasik, Pavlov dan teori conditioning klasik dijelaskan sebagai salah satu dasar dari teori pembelajaran perilaku. Conditioning klasik adalah proses pembelajaran di mana stimulus netral menjadi mampu memicu respon tertentu setelah dipasangkan secara berulang dengan stimulus yang secara alami memicu respon tersebut. Mengacu pada pembelajaran melalui asosiasi antara stimulus dan respon, contohnya, siswa dapat belajar untuk merespon secara emosional terhadap situasi tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misalnya, merasa gugup saat ujian karena pengalaman negatif sebelumnya. Dalam proses conditioning klasik, Pavlov menggunakan anjing, bel, dan makanan sebagai alat penelitinya. Yang pertama ada stimulus netral. Nah, awalnya stimulus netral tidak memicu respon tertentu. Dalam eksperimen Pavlov, suara metronom dari bel adalah stimulus netral karena tidak menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Yang kedua, ada stimulus tak bersyarat. Nah, stimulus ini secara alami memicu respon tanpa perlu pembelajaran. Dalam eksperimen Pavlov, bubuk daging atau daging itu adalah stimulus tak bersyarat karena secara alami menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Yang ketiga ada respon tak bersyarat. Nah, respon otomatis yang muncul akibat stimulus tak bersyarat dalam kasus ini, air liur yang dikeluarkan anjing sebagai respon terhadap bubuk daging adalah respon tak bersyarat. Yang keempat ada stimulus bersyarat. Nah, setelah stimulus netral, misalnya suara bel, dipasangkan berulang kali dengan stimulus tak bersyarat atau bubuk daging, stimulus netral tersebut menjadi stimulus bersyarat. Kini suara bel dapat memicu respon tanpa kehadiran bubuk daging. Baru yang keempat yaitu respon bersyarat. Nah, respon yang muncul akibat stimulus bersyarat dalam eksperimen Pavlov, air liur yang dikeluarkan anjing sebagai respon terhadap suara bel disebut respon bersyarat. Tahapan dalam conditioning klasik. Yang pertama yaitu ada akuisisi. Nah, proses ini di mana stimulus bersyarat dan respon tak bersyarat dipasangkan berulang kali sehingga stimulus bersyarat mulai memunculkan respon bersyarat. Yang kedua ada extension. Nah, jika stimulus bersyarat disajikan tanpa stimulus tak bersyarat dalam waktu lama, maka respon bersyarat akan melemah atau hilang. Yang ketiga ada recovery spontan. Nah, setelah periode istirahat, respon bersyarat dapat muncul kembali meskipun stimulus bersyarat tidak dipasangkan lagi dengan stimulus tak bersyarat. Selanjutnya ada penerapan dalam pendidikan. Nah, ini menekankan bahwa pemahaman tentang conditioning klasik dapat membantu guru memahami bagaimana siswa membangun asosiasi antara pengalaman tertentu dan emosi atau perilaku tertentu. Contohnya, siswa mungkin mengasosiasikan suasana kelas tertentu dengan rasa nyaman jika pengalaman sebelumnya positif. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan memberikan pengalaman positif yang konsisten. Selanjutnya ada conditioning klasik. Nah, ini menunjukkan bagaimana sih pembelajaran dapat terjadi melalui asosiasi sederhana yang menjadi dasar bagi banyak praktik pendidikan berbasis perilaku. Selanjutnya ada conditioning operan. Nah, conditioning operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner itu dijelaskan sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku mempengaruhi frekuensi perilaku tersebut di masa depan. Teori ini merupakan bagian penting dari psikologi perilaku dan memiliki banyak aplikasi dalam pendidikan. Selanjutnya ada konsep utama. Yang pertama yaitu perilaku volunter. Nah, conditioning operan melibatkan perilaku yang dilakukan secara sukarela oleh individu. Perilaku ini disebut operans karena individu mengoperasikan lingkungan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua ada penguatan. Nah, penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu terjadi lagi. Penguatan positif itu memberikan hadiah atau hasil yang menyenangkan setelah perilaku dilakukan, seperti pujian atau penghargaan. Terus ada penguatan negatif. Nah, ini menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku dilakukan. Misalnya, mengurangi tugas berat setelah siswa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga yaitu ada hukuman. Nah, hukuman adalah konsekuensi yang mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Ada hukuman positif ini menambahkan konsekuensi yang tidak menyenangkan seperti teguran atau tugas tambahan. Yang kedua ada hukuman negatif.
Ini menghilangkan sesuatu yang diinginkan, misalnya mencabut hak istirahat siswa karena perilaku buruk. Yang keempat yaitu ada Skinner Box. Nah, Skinner ini menciptakan alat eksperimen bernama Skinner Box, di mana hewan seperti tikus atau burung merpati itu belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan sebagai penguatan. Alat ini memungkinkan pengamatan perilaku secara sistematis tanpa intervensi langsung dari peneliti. Nah, ada prinsip-prinsip conditioning operand. Nah, Skinner mendefinisikan beberapa prinsip penting dalam teorinya. Yang pertama ada shaping. Ini pembentukan perilaku melalui penguatan bertahap terhadap respon yang mendekati target. Yang kedua ada extinction. Itu penghapusan perilaku ketika penguatan tidak lagi diberikan. Yang ketiga ada discrimination, itu kemampuan membedakan antara stimulus tertentu untuk memunculkan respon. Yang keempat ada generalization, itu perluasan respon terhadap stimulus serupa. Aplikasi dalam pendidikan. Nah, teori ini memiliki banyak aplikasi dalam pendidikan, termasuk memberikan penghargaan kepada siswa untuk mendorong perilaku belajar positif. Ini termasuk penguatan yang positif. Habis itu ada mengurangi gangguan di kelas melalui hukuman ringan. Ini termasuk hukuman negatif. Habis itu menggunakan teknik shaping untuk membantu siswa mempelajari keterampilan kompleks secara bertahap. Nah, Skinner percaya bahwa penggunaan penguatan yang konsisten dan tepat dapat meningkatkan motivasi siswa dan mempercepat proses belajar mereka. Selanjutnya ada pembelajaran observasional. Nah, ini dijelaskan sebagai proses di mana individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Konsep ini terutama dipengaruhi oleh teori Albert Bandura yang menekankan pentingnya pengamatan dalam pembelajaran. Konsep utamanya yang pertama yaitu modeling. Nah, individu belajar dengan meniru perilaku orang lain yang diamati. Model yang efektif biasanya adalah orang yang dihormati, memiliki otoritas atau dianggap relevan oleh pengamat seperti guru, teman sebaya, atau tokoh publik. Yang kedua ada proses utama dalam pembelajaran observasional. Yang pertama yaitu perhatian. Siswa harus memperhatikan model untuk mempelajari perilakunya. Yang kedua ada retensi. Informasi yang diamati harus disimpan dalam ingatan agar dapat digunakan di masa depan. Yang ketiga ada reproduksi. Siswa mencoba mereproduksi atau meniru perilaku yang telah diamati. Yang ketiga ada motivasi. Siswa hanya akan meniru perilaku jika mereka termotivasi. Biasanya karena melihat konsekuensi positif dari perilaku tersebut. Yaitu ada penguatan vikarius. Siswa dapat belajar dari konsekuensi yang dialami oleh model. Jika model menerima penghargaan atas perilakunya, siswa lebih cenderung meniru perilakuan tersebut. Sebaliknya, jika model menerima hukuman, siswa mungkin menghindari perilaku tersebut. Aplikasi dalam pendidikan. Ini menekankan bahwa pembelajaran observasional sangat relevan di lingkungan pendidikan karena siswa sering belajar dengan mengamati guru atau teman sekelas mereka. Beberapa aplikasi praktisnya meliputi pemodelan perilaku positif. Guru dapat menjadi model bagi siswa dengan menunjukkan sikap dan tindakan yang diinginkan seperti disiplin, kerja keras, atau empati. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat belajar dari teman sebaya melalui kerja kelompok atau diskusi kelas. Ada demonstrasi langsung, yaitu guru dapat menggunakan demonstrasi untuk mengajarkan keterampilan tertentu, seperti eksperimen sains atau teknik olahraga. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurang kata dari penjelasan tersebut. Saya Novita Ayu Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!